Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Triana Asmara, NIM 19 10 70 322. Di sini saya seorang mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian saya tentang consumer insight dari pedagang ice cream cone di Pantai Pariwisata Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat. Masuk ke pembahasan tentang penelitian yang telah saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang consumer insight. Nah, consumer insight itu apa sih? Consumer insight adalah suatu proses mencari tahu tentang perbuatan, pemikiran, perilaku seorang konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau barang yang telah dibelinya. Setelah mengetahui tentang arti consumer insight, nah kita ulas sedikit tentang fungsi dari consumer insight. Consumer insight itu fungsinya adalah agar si produsen menerima masukan atau informasi tentang produk yang dipasarkan agar produk tersebut menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Setelah mengetahui apa itu consumer insight, apa fungsinya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang penelitian yang telah saya lakukan kepada pedagang kaki lima ice cream cone di Pantai Pariwisata Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat. Nah, penelitian kali ini saya menggunakan pendekatan kualitatif karena saya melakukan wawancara atau observasi secara langsung, tidak menggunakan data-data statistik ya. Jadi, saya melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan sampel yang saya ambil pada saat meneliti pedagang kaki lima ice cream cone. Pilih adalah metode neuromarketing untuk mendapatkan insight customer. Apa sih metode neuromarketing itu? Nah, jadi metode ini meneliti atau melihat langsung bagaimana pengaruh strategi pemasaran dan periklanan secara fisiologis terhadap otak manusia. Mengapa sih demikian? Nah, di dalam metode ini kita hanya bisa dengan melihat-lihat bagaimana sih si konsumen tersebut tertarik terhadap produk yang dijual atau yang dipasarkan oleh si pedagang es krim ini. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah observasi langsung dan yang kedua adalah dengan wawancara yang tidak terstruktur. Jadi pertanyaannya hanya sekilas dan tidak terlalu mendalam. Kalian bertanya, apa sih yang dihasilkan dari penelitian kali ini? Nah, jadi hasil studi dari penelitian kali ini akan memunculkan dua. Yang pertama adalah mengetahui consumer insight terhadap pedagang kaki lima ice cream cone tersebut, dan yang kedua adalah mengetahui segmentasi pasar dari pedagang kaki lima ice cream cone tersebut. Nah, hasil dari observasi langsung saya ke tempat penjualan ice cream cone, ternyata di sana saya menemukan data bahwa yang membeli ice cream cone itu bukan hanya anak-anak, bukan hanya balita, tetapi ada juga remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun ingin menikmati kesegaran ice cream yang dijual di tepi pantai Batu Karas tersebut. Jadi kita tahu ya, segmentasi pasar dari penjual ice cream cone tersebut adalah dari mulai anak berusia 3 tahun sampai 10 tahun. Terus ada orang dewasa, ada juga remaja, ada juga orang tua yang ingin menikmati es krim tersebut, dan itu merupakan segmentasi pasar dari penjual es krim. Lalu bagaimana hasil consumer insight-nya? Setelah saya melakukan wawancara kepada seorang remaja yang berumur 17 tahun, saya bertanya seperti ini, mengapa Anda ingin membeli es krim tersebut? Jawabannya adalah karena dia melihat adanya tumpukan cone di gerobaknya si abang itu, dan warnanya sangat cantik sekali, memunculkan adanya rasa haus ingin membeli es krim tersebut karena tempat yang dijadikan tempat menjual es krim tersebut adalah pantai. Mengapa? Pantai itu tipikal tempat yang panas, jadi ketika kita melihat pedagang es krim, kita itu merasa haus dan ingin membeli es krim tersebut. Jadi dari metode neuromarketing ini yang mempengaruhi adanya penjualan adalah dari strategi marketing si penjual
es krim tersebut karena selain dia menumpukan kon es krim yang berwarna-warni, dia juga menempelkan stiker di motornya gambar es krim yang sangat menarik perhatian, yaitu dengan menampilkan gambar es krim dengan penuh kesegaran. Tersebut secara tidak sadar mempengaruhi pikiran para konsumen sebelum membeli es krim tersebut. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan kepada responden saya adalah, apa masukan untuk pedagang es krim tersebut? Masukannya adalah kepada pedagang es krim tersebut untuk tetap berjualan di pantai. Mengapa? Karena pantai adalah tempat yang sangat cocok untuk berjualan es krim, dan juga banyak sekali orang yang telah berenang atau anak-anak yang habis berenang kan biasanya haus. Nah, melihat es krim menjadi membeli es krim tersebut. Lalu bagaimana mendapatkan consumer insight dari anak-anak yang berumur 3-10 tahun? Nah, di sini saya melihat langsung bahwa dia ingin membeli es krim ketika dia melewati pedagang es krim tersebut, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, si pedagang es krim tersebut sudah menumpukan beberapa kon es krim dan juga menempelkan sebuah stiker di box jualannya, dan juga adanya pengaruh psikologis dari hal tersebut yang membuat anak-anak tersebut ingin membeli es krim secara dadakan karena melewati pedagang es krim tersebut. Nah, ketika menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada orang yang dewasa gitu ya, yang berumur 24 tahunan, beliau memberikan masukan atau memberikan insight kepada pedagang tersebut untuk berjualan tidak terlalu mahal harga es krimnya, karena es krim yang biasa dijualan di luar sana, es krim yang serupa, harganya tidak segitu. Namun ketika pedagang es krim tersebut berjualan di pantai, karena pantai tempatnya ramai walaupun sedang pandemi saat ini, tapi tempat wisata kan masih dibuka ya. Jadi beliau mengharapkan untuk pedagang kaki lima tidak terlalu mahal mematok harga di tempat pariwisata, karena yang terjadi pasti banyak yang ingin membeli es krim tersebut. Nah, setelah wawancara yang saya lakukan kepada beberapa sampel dari konsumen es krim tadi, ada beberapa tipikal yang saya amati. Yang pertama, remaja. Insight-nya itu, tipikal orangnya itu, mereka mudah tergiur karena jajanan es krim tersebut harganya terjangkau walaupun sedikit mahal karena dijual di pantai yang ramai. Nah, yang kedua, para remaja itu relatif menyukai es krim. Konsumen selanjutnya yaitu tipikal dari orang dewasa. Orang dewasa membeli es krim karena memenuhi keinginannya, dan yang kedua adalah butuh kesegaran. Yang ketiga, es krim cocok dijual di pantai karena menarik untuk difoto. Biasanya banyak sekali orang yang ingin memotret makanan dan menguploadnya di sosial media, dan juga harganya terjangkau. Dan yang terakhir, insight-nya dari anak 10 tahun yaitu tipikal anak-anak itu mudah tergiur, tidak mengetahui kualitas, tapi hanya melihat gambar saja mereka pasti tergiur untuk membeli es krim, dan juga harganya terjangkau. Jika mereka meminta kepada orang tua, pasti orang tuanya membelikan es krim tersebut. Nah, setelah beberapa penjabaran tentang penelitian atau observasi langsung yang saya lakukan kepada penjual ice cream cone, yaitu ada beberapa insight untuk pedagang kaki lima tersebut. Yang pertama, tetaplah berjualan di area pantai karena sangat cocok dengan konsumen yang membutuhkan kesegaran di daerah yang relatif panas. Dan yang kedua adalah jangan menjual dengan harga yang terlalu mahal, karena di luaran sana es krim yang serupa harganya tidak semahal yang ada di daerah pariwisata. Dan yang kedua, tingkatkan kualitas produk apabila produk tersebut akan dinaikkan harganya. Itulah beberapa insight dari customer
pedagang ice cream yang berjualan di daerah pariwisata tepatnya di pantai. Nah, jadi kan kita sudah tahu ya bagaimana pendapat atau pemikiran seorang konsumen yang telah mengkonsumsi produk tersebut agar penjual ice creamnya bisa lebih baik meningkatkan penjualannya, mengatur strategi pemasarannya, dan tetap dan penjualan tersebut bisa bertahan atau berlangsung secara lama. Nah, gimana? Jadi kalian sudah tahu kan ada beberapa consumer insight yang telah diberikan oleh consumer ice cream cone tadi. Gitulah hasil observasi yang telah saya lakukan di pantai pariwisata Batu Karas dengan meneliti konsumen dari penjual ice cream cone di pantai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.